Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya bisa berkumpul di Aula SMK Inotek dalam acara Smart Friend. Kemudian di samping saya ada Bapak Adang dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu kami hari ini akan ngebahas ini, Pak Adang, ngebahas tentang zakat itu, kewajiban zakat per tiap individu, dari mulai yang harus diwajibkan zakat itu zakat apa saja gitu, terus kemudian zakat harta yang memang harus dizakatkan, kewajibannya sebagai seorang muslim harus dikeluarkan berapa persen seperti itu. Untuk lebih jelasnya yang akan menyampaikan tentang seputar zakat pada Pak Adang, kami persilahkan. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Sebelumnya marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan izin Allah, yang mana beribu-ribu kenikmatan yang telah kita nikmati, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada para pengikutnya sampai akhir zaman. Terima kasih Pak Ridwan yang sudah memberikan waktunya kepada saya dalam acara silaturahmi seputar zakat, yang mana insya Allah 10 hari ke depan dalam hal di bulan suci Ramadan ini semua umat Islam itu melaksanakan kewajibannya, yaitu tentang zakat fitrah. Yang saya hormati dan saya banggakan siswa-siswi SMK Inotek Tempuran. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Yayasan SMK Inotek Tempuran yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu guru semua di SMK Inotek Tempuran ini yang tidak bisa Bapak sebut satu persatu, yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa bersilaturahmi. Semalam di Basnas tingkat kabupaten sudah merekomendasikan untuk mengisi acara undangan yang dilaksanakan pada hari ini di SMK ini. Kebetulan sebelum kita ngobrol lebih jauh, Bapak akan perkenalkan diri, yaitu tupoksi Bapak adalah UPZ Basnas tingkat kecamatan, yang kemarin ada periodisasi karena kesibukan Kang Ustadz Kasim melepas jabatannya sebagai ketua UPZ Basnas Kecamatan Tempuran. Mungkin hanya baru ngitung hari Bapak duduk di posisi ini, karena kekosongan Pak Camat langsung merekomendasikan saya ke Basnas Kabupaten untuk namanya status sebagai ketua UPZ tingkat kecamatan. Nah, sebelumnya perkenalannya, nama saya Adang Rudianto, alamat di Dusun Buer, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran. Profil dari tugas bagian ini adalah selaku ketua tingkat Kecamatan Tempuran. Dari segi keluarga, alhamdulillah sudah berkeluarga, punya 1 istri, 4 orang anak. Ya, alhamdulillah paling besar mungkin ini semester akhir, lagi nyusun skripsi di Unsika, kuliahnya perempuan yang pertama. Yang kedua laki-laki, baru SMP kelas 1. Yang ketiga baru SD kelas 2. Laki-laki juga, yang terakhir perempuan baru PAUD. Itu profil keluarga. Profil untuk pendidikan, alhamdulillah pernah sekolah di SD ya, lulus 85, di SMP lulus 91, di SMA 2 Karawang lulus 97, lulus kuliah S1 di Unsika juga di Fakultas Ekonomi lulus 2003. Terus selanjutnya pekerjaan 2000
pada saat itu ingin menyaksikan tahun 2000 masih lajang, masih bujangan. 2000 berapa? Tahun 2000 bulan 6 2028 itu melangsungkan pernikahan. Jadi setengah tahunnya lajang gitu. Itu langsung melamar di sekolah MTS Al-Watoniyah Tempurana. Di Cirwah, Banir, Purwajaya. Sampai 2008, karena pada saat 2008 itu di desa kami, di desa Pancakarya ada pemilihan kepala desa. Kami ikut kompetisi di sana karena diusung dan dicalonkan oleh keluarga awalnya. Terus alhamdulillah ada nasib 2008 sampai 2014 itu status saya pekerjaannya adalah sebagai kepala desa di desa Pancakarya. Jadi 6 tahun kami mengabdi di masyarakat. Pas periodisasi peralihan lagi 2015, kompetisi pesta rakyat dilaksanakan kembali, kami ikut lagi, cuman tidak ada nasib. Allah berkatakan lain. Akhirnya dari kekosongan tersebut, saya dan keluarga niat nawaitu kembali ke pendidikan. Akhirnya melamar di SMP 1 Tempuran. 2016 saya masuk SMP Tempuran sampai 2022 kemarin. Ikut kompetensi zaman sekarang ASN P3, P3K. Alhamdulillah kami di 2022 gelombang kedua diangkat menjadi guru kelas di SD. Sekarang itu domisili tugasnya sebagai guru SD di SD Sindang Sari 1 Kecamatan Kutawaluya. Jadi ayeuna mah ulina sareng budak di SD gitu. Kalau rasanya nggak ulang kelas 3. Nah, setelah dari kekosongan tersebut, resep berorganisasi ya. Camat sering dari awal sudah gantiannya Ustadz Qasim sibuk pegang UPJ Bajnas kecamatan. Bapak nolak terus. Kenapa? Bisi teka cepeng gitu, karena kebetulan di lingkungan pun ikut organisasi DKM, resep berorganisasi seperti itu. Akhirnya karena Pak Camat terus melobi, hitung-hitung belajar, akhirnya Bapak terima. Dan baru 3 minggu ke belakang sebelum Ramadan, rekomendasi dari pihak Bajnas dan keluarnya baru kemarin, SK-nya baru Bapak pegang. Akhirnya marah rasah gitu untuk saya SK-an gitu. Nah, setelah SK dari Bajnas Kabupaten turun, dibekali karena kami tidak sendiri, wakil ketuanya adalah Pak Nur Salam sebagai penghulu KUA Kecamatan Tempuran, dia PNS-nya. Sekretarisnya adalah Pak Haji Ade sebagai kasih kesra di Kecamatan Tempuran. Dan bendaharanya ada Pak Baharudin sebagai petugas pencatat pernikahan di KUA. Dan kami punya seksi 2, yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Orang-orangnya adalah dari pihak P3N, keamilan dari petugas KUA. Itu kami komplit, sudah legal. Kami datang ke sini duduk di tengah-tengah kalian semua itu berlegalitas, artinya itu bodong ya gitu. Jadi pilih Bapak salah penyampaian, secara aturan sudah legal dan jelas. Dan paling Bapak ucapkan terima kasih adalah kepada Pak Indra, Wakasek di sini dan guru-guru yang lain sudah percaya dan mengundang kami dari Bajnas untuk menghadiri acara ini. Itu adalah salah satu penghargaan bagi kami. Apalagi Bapak baru duduk beberapa hari, terus bisa bertatap muka silaturahmi dengan acara yang luar biasa ini. Nah, itu yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama adalah perkenalan. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Walaupun ada beberapa siswa dari Dusun Buer, ada Tino dan yang lainnya. Tetangga itu. Alhamdulillah jadwal tadarus nama Pak Mi Ramdan, Pak. Ramdan ya, Ramdan. Rajin tadarus Pak Intan ya. Ramdan tadarus no. Anu katinggal Tino wae aya. Oh, iya. Ramdan juga di barisan ketiga ya. Soalnya setiap 1 jam itu dikelompokkan Pak di sana. Jadi kami dari DKM menyerahkan sepenuhnya. Dalam setiap Ramadan itu DKM mundur. Yang ke depan adalah Ikatan Remaja Majelisnya. Jadi dia yang menyusun perencanaan dari awal, dari A sampai Z, pelaksanaan sepenuh bulan Ramadan itu adalah Irmad yang ke depan Pak. Karena
kami titipkan hanya menitipkan masjid, olah, usian, dan buatkan manfaat di bulan suci ini. Kegiatan yang lebih manfaat untuk umat. Begitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada acara buka bersamanya, kultumnya, terus tarawih berjamaahnya, tadarus berjamaahnya, sampai sahur berjamaah pun semalam sudah dilaksanakan. Gitu. Kami melepas aja supaya anak punya tanggung jawabnya 1 bulan penuh itu dia harus mengolah dari segi biayanya pun. Jadi kegiatan tanpa didukung materi itu nol besar gitu Pak. Nah itu yang pertama yang perlu Bapak sampaikan adalah perkenalan. Yang kedua yang perlu kami sampaikan, tadi sudah ngobrol banyak dengan Pak Indra, Pak Ridwan. Dalam hal ini kami datang ke sini sedikit mau menyampaikan apa yang Bapak ketahui tentang zakat. Zakat di sini kalian sering lihat ada zakat mal, zakat harta mal itu ya, tentang terus zakat fitrah yang 1 tahun sekali setelah kita melaksanakan puasa kita mensucikan diri, diakhiri dengan zakat fitrah. Itu adalah notabene zakat itu sama dengan bebersih. Ya. Jadi menyempurnakan ibadah puasa kita itu adalah diakhiri dengan mengeluarkan zakat yang sudah ditentukan aturannya. Karena setiap kabupaten itu tidak sama. Kebetulan Kabupaten Kerawang netnya jatuhnya harga berasnya itu adalah diuangkan 38.500. Beda dengan yang di Subang, di Purwakarta, walaupun satu provinsi. Itu disesuaikan aturannya dengan keadaan kondisional di kabupaten itu masing-masing. Nah dengan uang, apabila kalian mau mengeluarkan dengan uang harus pas dengan bayaran yang sudah ditentukan yaitu 38.500. Sementara kalau menggunakan bahan makanan pokok seperti beras itu adalah 3,5 liter. Nah, manapun yang mau diambil sesuai dengan niat ataupun dengan keyakinan kalian semuanya benar. Yang nusal anu teu bener mah nu teu zakat gitu ya. Intinya kepada kalian di sini siswa-siswi yang sudah mempercayakannya penuh kepada kami, kebetulan periodisasi kami belum banyak koordinasi dengan Pak Ustadz Kasim yang sudah melepaskan jabatannya sebagai ketua. Pas Pak Arsid dari kabupaten, Baznas kabupaten itu ngoling Bapak lewat telepon, itu Inotek sudah terbiasa dikumpulkan gitu. Ya. Nah, jadi diambil oleh pihak UPJ kecamatan. Nah, makanya kami terutama Bapak pada saat ini belum bersosialisasi. Pas ada undangan seperti ini adalah menguntungkan bagi kami untuk start awal gitu. Walaupun pada kesempatan itu belum ada bocoran dari ketua yang sudah meninggalkannya. Dari Pak Ustadz Kasim, padahal Bapak minta bimbingan gitu. Karena beliau udah dari dulu mengelola Baznas tingkat kecamatan. Sementara dari sekolah-sekolah ini Bapak kira tetap dikelola sekolah dan dipublikasikan terus diperdayagunakan juga, takutnya itu sekolah sendiri yang langsung menyalurkan gitu. Perkiraan Bapak seperti itu. Cuman kami punya misi sekarang itu pihak instansi-instansi terkait itu harus dikelola oleh pihak UPJ kecamatan. Makanya dari waktu yang sempit ini kami terus mengadakan silaturahmi dan sosialisasi untuk UPJ kecamatan itu ada berapa di sekolah-sekolah yang mau menyalurkan zakatnya ke wadah kami, yaitu di UPJ Baznas tingkat kecamatan Tempuran. Nah itu ya yang Bapak perlu sampaikan adalah itu sudah ketentuan mutlak manakala kalian ingin mengeluarkan zakat fitrah dan menyempurnakan puasa kalian. Kalau diuangkan adalah 38.500 dan kalau menggunakan beras ada 3,5 liter. Itu harus pas, gak boleh lebih, gak boleh kurang, apalagi kurang. Nah nanti teknisnya Bapak sudah mempercayakan sepenuhnya, kalian kumpulkan aja di sekolah, niatkan nawayat Tuhan kalian mau zakat fitrah, ijab kabulnya biasanya kebetulan tadi petugas dari Bapak lagi nerima di Yayasan Ciparage gitu. Nah jadi kami sudah membuat petugas secara ijab kabul, mungkin nanti ijab kabulnya estafet dari pihak sekolah ke UPJ baru secara global niatnya sama, padilahnya sama, tidak mengurangi niat kalian.
Mungkin itu Pak ya. Ya Pak. Mungkin gitu Pak Indra ya. Secara teknis sekarang kumpulkan di sekolah, nanti ijab kabulnya kolektif, petugas kami yang akan menerimanya ke sini, baru ada ijab kabul secara global untuk sekolah Inotek ini. Karena kalau satu persatu langsung Bapak terima kebetulan waktu, dan keduanya petugasnya Bapak tarik ke sini, itu lagi nerima di yayasan di Ciparage gitu. Karena kebetulan yang lain Pak Amil pun dari petugas penerima dan pengumpul sama lagi sosialisasi dan penerimaan. Kabupaten pun mengutus kami ke sini pun karena personilnya terbatas gitu. Jadi sekarang lagi digalakan. Perlu kalian ketahui, Basnas ini adalah salah satu lembaga negara yang resmi dan legal, tidak diragukan lagi tingkat penyaluran ataupun kepercayaan dari masyarakat. Pada saat Bapak lagi di desa, itu punya asumsi seperti ini, karena ada perhitungan yang 100% itu pengumpulan zakat fitrah itu dibagi, disalurkan oleh pihak pengumpul di DKM masing-masing. Biasanya di guru ngajinya, guru ngaji di masjid itu ada unit pengumpulan zakat, itu ada panitianya. Panitianya tersebut adalah harus mengacu ke aturan yang sudah ditentukan dari UPZ desa yang sudah sampai sosialisasi ke titik-titik pengumpulan, yaitu 62,5% adalah untuk mustahik fakir miskin, gitu ya, 62,5%. Terus dari 2,5%-nya itu adalah nanti untuk dikeluarkan, 25%-nya itu dikeluarkan kepada yang baru masuk Islam, mu'alaf. Sisanya itu untuk amilin, yang 12% setengahnya itu baru diolah oleh pihak Basnas. Yang 12% setengah itu dibagi 6,5%-nya untuk pengelola di sana, ya, yang mengumpulkan untuk DKM. Dari hasil 12%-nya itu harus sudah jelas dari sana. Baru itu dinikmati oleh amilin di tingkat penerima DKM-nya masing-masing. Terus 2,5%-nya itu adalah untuk amil atau UPZ desa. 2,5%-nya lagi adalah untuk UPZ kecamatan. Yang 1%-nya adalah kami store ke Basnas kabupaten. Jadi yang 12% setengah itu pengolahannya adalah dilakukan oleh pihak pengumpul zakat UPZ yang di setempat. Jadi 62,5% harus wajib, manakala itu dibagikannya jangan melampaui Idul Fitri, karena status zakatnya akan berubah. Kalau orang yang sudah niat zakat fitrah oleh si pengumpul zakat fitrah untuk fakir miskinnya itu dibagikannya setelah Idul Fitri, itu akan berubah jadi sodakoh, bukan zakat lagi, karena membagikannya ataupun menyalurkannya sebelum Idul Fitri. Itu aturan yang mutlaknya. Nah, jadi makanya pihak-pihak UPZ yang pengumpul tersebut anu kanggo fakir miskin, mu'alaf, fisabilillah, ada 8 asnaf yang harus dikeluarkan oleh pihak pengumpul itu adalah sebelum Idul Fitri. Itu ya patokannya untuk nambah wawasan kepada kalian. Mudah-mudahan tentang zakat ini ada sedikit untuk lebih paham dalam zakat fitrah yang sebentar lagi mungkin untuk siswa-siswi Inotek ini mau sekarang dilaksanakannya. Itu tentang zakat fitrah. Selain zakat fitrah, masih banyak zakat-zakat lainnya, zakat mal, zakat alat, zakat penghasilan. Itu kalau kita kelola, jangan jauh-jauh kelasnya kabupaten, kelas tingkat UPZ desa aja. Pasti di dalamnya itu ada orang kaya, ada petani berhasil. Kalau diolah dan percaya nisabnya, kewajibannya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang di pasar sekian dikumpulkan dan dilakukan penyalurannya oleh pihak badan amil zakat yang resmi di desa ataupun kecamatan, kami berkewajiban menyalurkan kepada yang nerima. Jadi tidak akan terdengar lagi makan pagi enggak sore, makan sore enggak pagi. Jadi jangan sampai seperti itu. Tugas kita harus memperhatikan umat muslim adalah saudara kita semua.
berarti kewajiban kita harus mengolah itu. Ya, makanya sekarang lagi gencar-gencarnya Bajnas Kabupaten untuk sosialisasi, jangan sampai pihak yang wajib mengeluarkan zakat dari pertanian itu sering kalian lihat dikumpulkan yatim piatu, dibagi langsung, dikeluarkan langsung. Itu kan secara pengawasan wallahu alam dia mengeluarkan sesuai dengan nisabnya, sesuai dengan kewajibannya. Kalau diolah sendiri, dibagikan sendiri, kan gitu. Jadi lewat kalian lah, kalian adalah calon-calon orang kaya, kalian calon-calon orang sukses. Manakala kalian sukses di kemudian hari, tolong catat di hati kalian untuk berbagi dan aturannya kalian terapkan. Artinya kalau kalian mau mengeluarkan zakat yang sudah kalian ini dihitung-hitung sudah wajib harus dikeluarkan, karena kalian zakat itu adalah sama dengan mensucikan diri, kalian datang aja ke Bajnas, Pak, saya penghasilannya sekian per bulan. Berapa harus kami keluarkan untuk hak orang lainnya? Datang aja. Nanti akan dihitungkan oleh pihak Bajnas dan disampaikan kepada ibu ataupun bapak yang datang ke sana. Nanti ada kontrak kerjasama. Saya percayakan penuh, saya akan keluarkan zakat saya penghasilannya ke bapak di lembaga ini. Sudah selesai, ibu akan nanti, karena ini adalah Bajnas, adalah lembaga yang legal, lembaga negara yang sudah dipertanggungjawabkan dunia akhiratnya. Jadi jangan sampai ragu kalian. Nah, jadi bapak termotivasi masuk ke Bajnas seperti ini, di kantong bapak teu aya jeung ngabantu jeung merek, tapi lewat tenaga dan pikiran. Manakala Pak Camat merekomendasi, Pak, saya mau tarling di Jaya Negara kemarin 4 desa, Jaya Negara, Tempuran, Ciparage, dan Purwajaya, kumpul di sana. Kami Bajnas memohon ke Bajnas Karawang minta dikeluarkan 30 untuk santunan yatim piatu. Alhamdulillah dikeluarkan. Walaupun Bapak tidak ngasih, tapi lewat jembatan ini kami bisa membahagiakan anak yatim. Pada saat tarling Pak Camat ke sana, kami membagi 30 santunan yatim piatu. Di sini juga sama, Pak. Dalam artian pihak sekolah di sini, manakala ada siswanya yang perlu dibantu, jangan sungkan-sungkan membuat permohonan ke kami, ke UPJ kecamatan, seperti apa yang harus dibutuhkannya. Contoh, ada ibunya yang sakit, walaupun sudah di cover BPJS, tapi butuh biaya untuk transport, biaya hidupnya selama menunggu di rumah sakit, ajukan ke kami. Kami akan merealisasinya, cuman prosedurnya harus ditempuh. KTP kakaknya adalah warga Karawang, gitu, karena kami Bajnas Karawang kiblatnya, gitu. Jangan sampai KTP kakaknya Purwakarta, berarti itu di luar rest area. Kami bisa saja kalau nanti ada koordinasi dari pihak Bajnas Kabupaten kepada pihak Bajnas Purwakarta juga bisa dilayani. Cuman untuk tidak ribetnya kami menjembataninya seperti itu, karena legalnya adalah yang lebih utama. Yang pertama adalah kependudukan. Karena kami pun SPJ, setelah kami terima 30 untuk santunan yatim piatu pun kami harus membuatkan laporan sudah diterima langsung, karena ini uang umat katanya. Dan kebetulan Bapak belum serahkan karena ada beberapa desa yang mau mengajukan. Jadi pas Bapak SPJ dimasukkan, mengajukan lagi, jadi berbarengan begitu. Itu ya. Jadi seputar zakat yang perlu Bapak sampaikan. Pengalaman Bapak tidak banyak, baru beberapa hari duduk di Ketua Bajnas Tempuran ini. Cuman besar harapan Bapak mendoakan kepada kalian semua, kalian rajin sekolahnya, karena sekolah adalah jembatan masa depan. Kalian harus semangat untuk menempuh. Jangan sampai kalian harus lihat orang tua kalian sekarang bos pare, bos pengusaha, dan yang lain. Kalian harus lebih di atas orang tua kalian. Gitu. Status kalian harus lebih melampaui orang tua kalian. Penghasilannya harus lebih melampaui orang tua kalian. Nah, disinilah ditempuhnya kalian adalah belajar di sekolah. Nah, setelah itu Bapak titip pesan pada kesempatan ini, manakala nanti kalian sukses dan kewajiban zakat secara aturan Islam kalian harus mengeluarkan, tolong percayakan ke Bajnas. Karena hanya satu-satunya lembaga Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional ini, itu ada tahapannya. UPZ-nya, unit pengumpul zakat tingkat desanya, unit pengumpul tingkat kecamatan, unit pengumpul tingkat kabupaten, dan pusat. Gitu. Itu baru langsung ke pusat, nggak ke provinsi langsung. Langsung pusat. Provinsi ada, cuman secara tidak langsung itu manakala urgen langsung di
koordinasikan. Gitu Pak ya. Jadi intinya adik-adik kalian semua, siswa-siswi SMK Inotek yang Bapak cintai, mudah-mudahan pada kesempatan ini pertemuan kita ini banyak hikmahnya. Tujuan kita adalah berkah dunia akhirat, ilmu kalian bermanfaat, karena hanya 3 yang akan kita jaga, karena tembus ke sana adalah 1, ilmu yang bermanfaat. Kalian sekarang adalah lagi sekolah, mudah-mudahan guru kalian yang mentransfer ilmu kepada kalian dimanfaatkan oleh kalian, ya. Yang kedua adalah doa anak soleh. Yang ketiga adalah sodako jariah. Nah, itu yang kalian emban sekarang ini adalah tembus dunia akhirat. Orang tua kalian manakala sudah meninggal dunia, hanya doa anak soleh yang akan menyelamatkannya di sana. Nah, itu barangkali yang perlu Bapak sampaikan. Semuanya puasa ya. Lelaki pasti puasa, lelaki mah ya alasan. Kalau perempuan ada alasan karena ada tamu bulanan. Artinya manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk ibadah, lebih tingkat ibadahnya. Kalau sholat 5 waktunya tidak biasa dengan sholat sunat, rawatibnya dikerjakan, ditingkatkan. Itu adalah tingkat grafiknya, bukan kalah mengurangi. Di bulan suci ini Allah mengobral pahala. Jadi banyak diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilipat gandakan. Kita manfaatkan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang ke-1445 Hijriah ini kita lebih optimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah langsung penilaiannya tidak diwakilkan oleh malaikat dan yang lainnya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang membuat penilaian kepada umatnya. Begitu. Ini adalah istimewa puasa itu ya. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Manakala kalian ada yang perlu disampaikan atau dipertanyakan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan menjelang nanti ada acara lagi bukber di sini, Ya, ada acara bukber sama bagi-bagi takjil. Oh iya. Berarti beri takjil di lingkungan, di masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Iya. Itu saja Pak Indra ya, Ridwan. Adik-adik kalian semua yang ada di sini, yang singkat ini Bapak sampaikan, mohon maaf secara kekurangan Bapak. Yang baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya ataupun kesalahannya adalah dari Bapak sendiri. Mudah-mudahan kita semua terjalin silaturahmi. Pertanyaan dulu. Mohon. Untuk itu silakan, manakala kalian ada yang mau disampaikan, bisa Bapak jawab, dijawab sekarang. Kalau tidak bisa, di PR-kan ke Bapak gitu. Mangga. Oke, silakan pertanyaannya dibatasi saja ya, Putri 1 sama Putra 1. Silakan perwakilannya. Di Putri terlebih dahulu, apa yang tadi dipaparkan tentang zakat, ada yang belum paham atau ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan kembali. Oke, silakan Putri. Ada enggak? Nyarios nama dijawabin untuk saya balasan. Putra dulu mungkin, Putra. Nyarios nama dijawabin untuk saya balasan. Oke, Putri dulu silakan. Bisa berdiri bertanya. Sok, mangga. Perkenalan dulu ya, kalau mau nanya perkenalan dulu, namanya siapa. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau satu-satu dulu Pak? Langsung aja, langsung dijawab jawab. atau dua lah, langsung dua Sok, pertanyaan. mangga. Coba Putra. Mangga Putra. Putra, ya untuk mempersingkat waktu karena selanjutnya akan ada acara lain. Putra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarman dari kelas 11 PKL. Pak, apa sih artinya zakat mal? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari perempuan ya. Zahira. Mustahik yang harus menerima, mustahik itu yang penerima zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat yang lainnya. Itu ada 8. Yang pertama adalah fakir. Fakir ini orang yang sama sekali kekurangan bahan makanan pokok. Kadangkala makan pagi, sorenya tidak. Apakah di lingkungan kalian masih ada yang seperti itu? Ada Pak? Ada enggak? Ada nggak? Ada yang makan pagi, sorenya tidak. Kalau dilihat dari kasat mata sekarang, dari bangunan fisik, bangunan dindingnya pakai bilik, terus jarang ya namanya. Terus jarang, semuanya tembok permanen. Dulu itu identik orang yang fakir itu adalah dari fisik bangunan rumahnya yang bilik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu adalah secara otomatis beliau sedikit ada kemampuan untuk menafkahi secara batin, lahir, dalam artian makannya bisa 2 kali lah dalam sehari. Tapi dari segi kebutuhan yang lainnya masih repot. Nah, itu adalah miskin. Terus yang kedua adalah yang ketiga adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Itu perlu kita santun, perlu kita berikan zakat supaya ada wawasan pemahaman yen Islam itu betul kekeluargaan, saling berbagi. Itu tujuannya. Yang keempat adalah amilin. Amilin ini adalah orang yang pengelola zakat. Seperti Bapak nih, Baznas amilin. Nanti berhak kalau berapa persen yang terkumpulnya itu berhak dikeluarkan setelah nerima dan tidak nama, harus terima dulu, nanti disalurkan kemana lagi kalau merasa cukup dirinya sebagai amilin walaupun ada haknya di dalamnya. Yang kelima ya, yang kelima adalah gorib. Apa itu gorib? Gorimin adalah orang yang punya utang. Jadi utangnya banyak, dia tidak bisa menyelesaikan, tapi hutangnya lain ke Bang Emok gitu. Utang ke seseorang dan tidak mengikhlaskan seseorang tersebut dengan keadaannya. Dan dia mengadu ke Baznas dengan beban hidupnya seperti itu. Nanti itu yang harus disantun dan dibantu oleh Baznas adalah orang yang terlilit hutang. Gorim. Itu yang kelima. Yang keenam adalah rikab. Rikab itu adalah budak yang dijual belikan. Jadi dipaksa, nggak dibeli, kudu digawe. Dulu itu seperti itu budak ya. Jadi dijual ku kolotna. Nah ini anak saya dijual, diperkerjakan, arek nukunu meser teh arek disiksa, arek digawekeun, itu tergantung oleh dirinya. Itu yang harus dikeluarkan zakatnya. Kalau zaman sekarang kemungkinannya masih ada nggak Pak? Nah zaman sekarang masih ada nggak? Kira-kira masih ada nggak? Masih nggak rikab ini budak? Ada nggak? Ada ya. Hah? Nah, makanya zakat fitrah itu hanya 2 poin yang sering, yang ketiga amilin. Jadi fakir, miskin, dan amilin yang memanfaatkannya. Mu'alaf pun tidak nerima gitu. Jarang seperti itu. Terus yang ke 7, fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang berjalan di agama, dakwah tentang Islam. Itu ya. Terus yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Nah itu adalah 8 asnaf yang harus kalian ketahui dalam hal jangan sampai penyaluran zakat di zakat fitrah ini tidak ada yatim piatu.
Jadi tidak nerima hak kalau kalian mengeluarkan yatim piatu dari zakat fitrah. Gitu. Cuman dalam hal ini kalau orang tuanya termasuk miskin atau fakir, ya wajib dikeluarkan. Begitu ya. Nah, jadi Bapak mohon maaf dalam pengetahuan ini. Jadi Bapak harus belajar lagi tentang zakat karena di bidangnya. Manakala ada penyampaian yang salah, kalian instruksi aja. Mengingatkan yang salah itu ibadah, gitu. Ya. Terus cukup, Neng. 8 asnaf yang harus kalian ketahui tentang penyaluran zakat fitrah. Itu yang harus kalian ketahui. Yaitu apa saja tadi? Fakir, miskin, mualaf, amilin, gorimin, kirab, fisabilillah, ibnu sabil. Ya, 8. Cukup ya. Terus yang kedua pertanyaannya dari laki-laki itu tentang zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta yang harus dikeluarkan, wajib dikeluarkan karena zakat hukumnya wajib. Ya, wajib dikeluarkan bagi yang sudah memenuhi syarat, bagi yang sudah nisabnya. Contoh, punya sawah sekian puluh hektar, hasilnya sekian. Aturannya sudah jelas. Makanya cek Bapak Oge, kalau kalian nanti sudah sukses punya harta kekayaan yang luar biasa, kalian harus wajib koordinasi dengan Bajnas supaya perhitungan jelas. Karena mengeluarkan zakat itu apalagi wajib, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas. Contoh, kalian punya sawah 1 hektar, penghasilannya lebih dari 1 ton. Lebih, apalagi lebih, itu kewajibannya kalian harus keluarkan, baik atau mau merupakan berasnya ataupun mau diuangkan. Dipercayakanlah ke lembaga badan amil zakat ini, tinggal kalian mengeluarkan. Nanti yang menyalurkan segala rupanya itu adalah pihak Bajnas, karena Bajnas sudah punya data masing-masing bagi yang akan disalurkan sesuai aturan zakatnya tersebut. Sekarang yang kaya tidak mengeluarkan zakat itu, nanti selamanya kan secara syariat, maaf, zakat itu adalah mensucikan diri, bebersih. Lamun orang bebersih, naon lo keluar tah? Kotoran. Berarti zakat itu kalau kalian tuh dikeluarkan, kalian menimbun kotoran sendiri. Kalau kotoran ditimbun akan jadi penyakit. Itu yang perlu kalian ketahui. Sampaikan kepada yang sudah kalian ketahui dan udah nisabnya, udah haknya kalau mengeluarkan zakat, tapi ditinggali ku kalian ku sendiri tidak, percaya ke Bajnas tidak. Jadi sorangan teu ngaluarkeun, teu berbagi ke umat. Terus ka lembaga oge teu ngaluarkeun, itu yang disayangkan. Khawatir nanti akan dipertanggungjawaban, di dunia tidak terasa, nanti di akhirat akan terasa. Walaupun di dunia pun sudah diperlihatkan. Dalam artian suka ada masalah apa gitu. Karena hak orang lainnya dikekeuk, dikeluarkeun. Begitu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Mohon maaf keterbatasan kemampuan Bapak. Mudah-mudahan silaturahmi ini jadi berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gini tuh, Pak. Udah cukup puas dengan jawaban Pak Adang ya? Udah ya? Udah cukup jelas. Terima kasih Pak Adang udah menyampaikan tentang zakat dengan sedemikian jelas dan bisa dipahami oleh siswa SMK Inontek. Terima kasih juga atas waktunya sudah bisa berkenan datang ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain waktu yang sama di hari dan di bulan puasa nanti kita bisa bertemu lagi di puasa selanjutnya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke, untuk itu acara Smart Train ini dengan materi zakat kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.